Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan eks-simpatisan Jamaah Islamiyah Poso ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permintaan sapi untuk kurban meningkat jelang Idul Adha. Nikmati keindahan Danau Poso jadi destinasi wisata favorit. 18 eks-simpatisan Jamaah Islamiyah Poso menyatakan diri setia kepada negara Republik Indonesia. Ikrar setia ini ditandai dengan pengucapan ikrar di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah daerah, dan kepolisian daerah Sulawesi Tengah. Ikrar setia belasan eks-simpatisan Jamaah Islamiyah ini digelar di markas Polres Poso Rabu siang. Setelah berikrar, satu persatu simpatisan ini mencium bendera merah putih, kemudian menandatangani surat pernyataan. Kapolda Sulawesi Tengah, Inspektur Jenderal Agus Nugroho bersama Bupati Poso dan Ketua DPRD Poso turut menyaksikan langsung ikrar tersebut. Adi Wiono, salah seorang eks-simpatisan, mengaku bergabung dengan Jamaah Islamiyah Poso sejak tahun 1998 saat terjadinya kerusuhan di Kabupaten Poso. Ia tidak terlibat langsung, namun hanya bertugas sebagai penyuplai logistik kepada kelompok Jamaah Islamiyah tersebut. Awalnya ya ketika ada konflik itu kita kan tidak tahu lah, ini dari mana. Ya, mau tidak mau kita ya masuk walaupun kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Adi dan belasan rekan-rekannya yang berasal dari Kecamatan Poso Kota dan Poso Pesisir beberapa waktu lalu kemudian memutuskan keluar dari Jamaah Islamiyah dan bergabung kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Joko Winartono, mengatakan proses eks-simpatisan Jamaah Islamiyah berikrar tersebut tak lepas dari peran dan dukungan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Ada beberapa dari stakeholder tokoh masyarakat yang mengajak, kemudian memfasilitasi sehingga apa yang kita saksikan sekarang ini bisa berlangsung. Pihak Polda Sulawesi Tengah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama masih terus berupaya melakukan pendekatan kepada eks-simpatisan Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan ISIS yang ada di Poso. Diperkirakan masih banyak simpatisan Jamaah Islamiyah maupun kelompok radikal di Poso. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Dengan wajah sumringah, para siswa dan siswi yang dinyatakan lolos jadi peserta didik baru bergegas ke sekolah untuk lapor diri. Salah satu sekolah favorit yang dipadati pendaftar adalah SMA Negeri 2 Palu. Pada Selasa siang, ratusan siswa dan siswi mengantri sembari membawa dokumen dan berkas di tangannya. Tak jarang, sebagian dari mereka bahkan diantar orang tuanya. Hasil penerimaan peserta didik baru sendiri untuk tingkat SMA di Sulawesi Tengah sudah diumumkan pada 10 Juni kemarin. Untuk PPDB daring dari SMA 1 sampai 9. Saat ini, para siswa dan siswi memasuki tahapan lapor diri ke tiap-tiap satuan sekolah tempat di mana mereka diloloskan. Adapun berkas yang diantar kembali ke sekolah ialah berkas fisik yang juga sebelumnya telah diinput dalam pendaftaran daring di Dinas Pendidikan. Berkas itu menjadi arsip di satuan pendidikan. Tentunya, ekspresi senang terlihat di raut wajah para siswa, bahkan orang tua, karena bisa lolos mengingat banyaknya pendaftar dengan kuota yang terbatas.
jalur prestasi. Jalur prestasi. Nah, mungkin perasaannya bisa lolos di SMA 2. Senang. Karena memang ini tujuannya untuk Iya. Jalur zonasi. Mungkin perasaannya bisa lolos di SMA 2. Senang rasanya karena banyak pesaing dari luar, bisa bersyukur bisa sekolah di sini. Oh, lagi kasih kembali berkas yang diminta karena anak saya sudah lulus, jadi diminta kembali berkasnya. Tahapan lapor diri ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 10 sampai 14 Juni. Di SMA Negeri 2 Palu, lolos sebanyak 374 siswa dari total pendaftar sebelumnya 681 pendaftar. Sehingga masyarakat yang akan lapor diri insya Allah akan dibantu oleh tim kerja kami untuk melapor diri sebanyak 374 siswa. Nah, 374 siswa ini adalah hasil verifikasi verbal validasi yang telah didesain melalui aplikasi PPDB online Provinsi Sulawesi Tengah. Para calon siswa sebelumnya telah mendaftar PPDB daring melalui website yang disediakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Ada 4 jalur pendaftaran, mulai dari zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Di tahun ini, pendaftaran dilakukan satu pintu, sehingga para calon siswa di SMA negeri di Kota Palu hanya perlu memasukkan satu berkas pendaftaran. Tujuannya adalah untuk pemerataan. Khusus jalur zonasi akan dilihat dari titik koordinat alamat rumah terdekat dari sekolah yang didaftarkan. Apalagi jika pendaftar membludak melebihi batas kuota yang ada, siswa yang tidak lolos akan didistribusikan ke sekolah lain yang kuotanya masih longgar. Begitu juga 3 jalur lainnya. Verifikasi faktual dilakukan untuk melihat kesesuaian berkas yang dimasukkan. Verifikasi di tingkat satuan pendidikan hanya memastikan berkas yang dimasukkan calon siswa sudah sesuai. Sementara lolos dan tidaknya ada di tangan super admin di Dinas Pendidikan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Menjelang Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para peternak atau penjual sapi. Memang sapi menjadi salah satu hewan ternak yang paling diburu untuk dikurbankan. Para peternak bahkan bisa menghabiskan penjualan hingga puluhan ekor. Salah satunya seperti Saharil Jafar, salah satu penjual sekaligus peternak sapi di Kabupaten Sigi. Pada momen Idul Adha tahun ini, ia mengaku menyiapkan sampai 50 ekor sapi. Menjelang sepekan lebaran, kini sapi-sapinya hanya tersisa 12 ekor lagi. Lajunya orderan tersebut menjadi keuntungan yang sangat ia syukuri. Meski demikian, menjaga dan memelihara sapi-sapinya agar tetap sehat dan memiliki bobot maksimal juga butuh perjuangan. Ia harus rajin dan tertib memberikan pakan untuk hewan pemamah biak itu. Harganya bervariasi dari 9 juta lebih sampai 20 ke atas. Bervariasi. Tapi semua sapi lokal ini. Kalau dengan saya rata-rata lokal. Saharil Jafar memang sudah menjadi penjual sapi tiap tahunnya memanfaatkan momen Idul Adha. Selain itu, ia juga bisa melayani pembeli untuk menjadi juru sembelihnya. Lokasi penjualannya sendiri terletak di Jalan Poros Palu Kulawi, Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo. Syahrul Cahya melaporkan dari Kabupaten Sigi. Warga Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, bernafas dengan lega. Mereka kini bisa menikmati air bersih dengan lancar. Para penyintas ini setelah sebelumnya kesulitan air bersih pasca bencana gempa bumi 2018 silam. Satu-satunya saluran pipa air bersih yang mengaliri Desa Bora selama ini rusak akibat gempa bumi. Desa Bora memiliki 2 saluran pipa air bersih yang bersumber dari pegunungan di Desa Baku-Bakulu, Kecamatan Palolo, yang jaraknya sekitar 12 km dari Desa Bora. Selama ini,
Warga Desa Bora hanya mengandalkan sumber air tersebut lantaran sumber air tanah di Desa Bora tak bisa digunakan karena panas. Saluran pipa air bersih sendiri baru ada sekira pada 2002 silam. Kemudian menyusul sarana baru di tahun 2008. Keduanya kini jadi satu-satunya andalan untuk pasokan air bersih, baik untuk memasak, mandi, ataupun mencuci. Saluran pipa yang sempat rusak itu pun kini sudah beroperasi kembali berkat bantuan dari program CSR, salah satu badan usaha milik negara. Alhamdulillah dengan perbaikan saluran, kalau yang secara hitungan panjang itu 1000 meter bisa teraliri dengan baik ke sini. Saya sih berharap tolong ini dijaga, karena ini milik kita bersama. Perbaikan sarana atau saluran pipa air bersih itu sendiri sudah berlangsung sejak awal Januari lalu. Lokasinya yang jauh dan pegunungan menjadi kendala dan cukup memakan waktu. Alhamdulillah dengan penanganan bantuan dari Bulog ini, pipa desa juga sudah terbenahi dan pipa Pemda juga sudah dibenahi oleh PUC. Tanggapan itu memang masyarakat Pura itu sangat berterima kasih dengan bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah ini. Kini warga tak susah payah karena pipa-pipa sudah terhubung hingga ke setiap rumah. Warga hanya membayar sebesar Rp10.000 untuk biaya pemeliharaan. Sarana air bersih itu diharapkan bisa dijaga dan dipelihara dengan baik. Syahrul Cahya melaporkan dari Kabupaten Sigi.